Jumpa lagi sama tukang celoteh. Celoteh kali ini hoaks sebagian dari iman. Hoaks pertama, Pulau Jawa dihuni jin pada masa Subakir. Coba kita perhatikan, Subakir datang ke Pulau Jawa sekitar abad 15. Padahal selama ribuan tahun Pulau Jawa dihuni manusia-manusia yang mempunyai peradaban tinggi, jauh lebih tinggi dari peradaban Subakir itu sendiri. Saat nenek moyang dari Subakir belum bisa baca dan tulis, belum tahu membaca itu bagaimana, menulis itu bagaimana, orang Jawa sudah punya huruf sendiri. Saat nenek moyang Subakir masih ketakutan melihat meteor, leluhur Jawa telah mengambil batu meteor itu sebagai campuran keris. Saat moyang Subakir ketakutan melihat meteor, moyang orang Jawa sudah mencetak batu meteor itu menjadi benda seni. Itu hoak yang pertama. Hoak yang kedua, Sabdo Palon adalah raja jin. Ini benar-benar hoak. Sabdo Palon itu adalah penasehat Raja Brawijaya. Dia tentu saja manusia biasa, tokoh masyarakat, seorang cendekiawan dan cerdik pandai serta bijaksana. Prabu Brawijaya adalah manusia biasa, mana mungkin memiliki penasehat sesosok jin. Dan hoak yang ketiga, Subakir menumbal tanah Jawa. Coba dipikir saudaraku, Pulau Jawa itu pulau yang amat indah, pulau yang dihuni oleh raja-raja besar, yang dihuni oleh para kesatria-kesatria pemberani, yang dihuni oleh pujangga-pujangga hebat, dan dihuni para arsitek handal. Terbukti mereka mampu membangun Candi Borobudur, membangun Candi Prambanan, dan ribuan candi artistik lainnya. Nah, nenek moyang Subakir kira-kira mampu membangun apa? Monggo dipikir. Dan hoak yang keempat, katanya Subakir mengalahkan Sabdo Palon. Coba dipikir lagi. Dalam hoak itu diceritakan Sabdo Palon dan Subakir berkelahi dan Sabdo Palon kalah. Kalau Sabdo Palon itu jin dan Subakir itu manusia, bagaimana caranya berkelahi? Apa Subakir berubah jadi jin, atau Sabdo Palon yang berubah jadi manusia? Ayah wae, ada saja. Dan hoak dari segala hoak itu adalah tentang sosok Subakir itu sendiri. Beneran atau tidak ada catatan di dalam sejarah atau prasasti atau peninggalan lainnya. Hanya ada bekas-bekas yang katanya petilasannya. Padahal itu bekas petilasan siapa juga tidak jelas. Ya, hanya diklaim saja. Jadi saya menduga sosok Subakir ini adalah sosok fiktif
yang tidak pernah ada, yang ceritanya dikarang oleh para penyebar agama yang di sono. Saudara-saudaraku, ayolah kita berpikir waras, kita berpikir pakai logika. Saudara-saudaraku, saya pernah diajak ke suatu tempat oleh seorang kawan, ke suatu tempat yang disebut dengan Paku Tanah Jawa, terletak di Bukit Tidar Magelang. Tetapi saya menolak karena saya sangat meyakini bahwa tempat itu tidak layak saya datangi, karena tempat itu mengisahkan banyak hoak di balik berdirinya tempat itu. Katanya di sana ada sebuah tugu yang merupakan simbol perjanjian antara seorang penyebar suatu agama yang bernama Subakir dengan sesepuh tanah Jawa yang mereka sebut sebagai Raja Jin. Sesepuh Jawa yang notabene adalah leluhur saya disebut sebagai Raja Jin. Disebutkan bahwa Subakir datang untuk menumbali tanah Jawa yang dihuni jin, padahal Jawa telah dihuni manusia yang berperadaban lebih maju daripada peradaban asal Subakir. Kisah hoak yang mengiringi dimulainya masa-masa kelam Nusantara, di mana kisah hoak itu menghoakan, mengaburkan leluhur Jawa yang berupa jin dikalahkan oleh Subakir. Tugu perjanjian hoak itu yang menandai bangsa Nusantara tunduk pada bangsa yang di sana, pada bangsanya Subakir. Sampai saat ini kisah ini masih banyak dipercaya oleh orang-orang Jawa yang kurang berkesadaran, yang mengiyakan ketika leluhurnya disebut sebagai Raja Jin. Dengan mempercayai kisah hoak ini, otomatis mengiyakan. Bahkan seorang ulama yang sangat terkenal getol menyebarkan kisah hoak ini dan dengan lantang menyebut bahwa mereka semua adalah keturunan jin. Menurut saya, tugu itu adalah tugu penghinaan terhadap leluhur saya. Saya tidak akan sudi mendatanginya, apalagi bersiarah, karena saya tidak pernah percaya pada cerita hoak itu. Kalau saudara-saudaraku, orang-orang Jawa masih percaya kisah ini, saudara-saudaraku, berhentilah jadi orang Jawa, berubahlah jadi orang yang di sana. Dan kalau saudara-saudaraku masih percaya dengan ulama yang ikut serta menggembar-gemborkan kisah hoak itu, silahkan. Kalau saya mohon maaf, saya tidak percaya. Sekalipun apa yang dia ucapkan dari mulut seorang ulama karismatik dan punya pengikut yang ribuan jumlahnya, mendingan saya bersiap-siap untuk membuat kopi hitam, menyiapkan kopinya,
menyiapkan gelasnya, menyiapkan gulanya, dan tinggal tuang air panasnya sehingga aroma kopi begitu menyengat di hidung saya. Terima kasih sudah mendengar celotehan saya. Yang mau percaya monggo, yang tidak percaya juga monggo.